semuanya, kita berjumpa lagi dalam tema yang sudah pernah dibahas di buku pertama, yaitu disucikan atau dikhususkan bagi Allah. Tapi kali ini tentunya lebih dalam dan melimpah lagi. Siapa dia? Dalam perjanjian lama ada dua jabatan penting yang digunakan oleh Allah, yaitu imam dan nabi. Nah, ketika membicarakan tentang Harun atau suku Lewi, maka kita semua tentu ingat kata imam. Dalam hal ini, Tuhan menetapkan jabatan imam sebagai pengantara antara Allah yang suci dan manusia yang berdosa. Mari kita dengarkan penjelasan Pak Leo. Silakan teman-teman simak baik-baik ya. Jangan mau rugi. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kalau hari ini kami masih tetap boleh beriman kepada Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan mencintai kami dan memeliharakan kami. Tuhan, sebentar kalau kami akan belajar kebenaran firman-Mu, kami mohon Tuhan terus menolong kami. Karena kami tahu iman kami boleh bertumbuh juga berbuah-buah di hadapan Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menjadi makanan rohani bagi iman kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah sebentar kami akan merenungkannya, belajar, kiranya Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak sekalian, setelah pembangunan kemah suci itu selesai, berarti harus ada orang yang bertugas melakukan penata layanan di dalam kemah suci. Penata layan itu terdiri dari imam besar, para imam, dan penata layan lainnya. Maka Tuhan memilih satu keluarga, yaitu Harun dan keempat anaknya. Harun menjadi imam besar, keempat anaknya menjadi imam. Dan Tuhan juga memilih kaum Lewi yang juga merupakan kaum daripada Harun ini menjadi seluruh penata layan di dalam kemah suci. Entah apa saja nanti bagian-bagiannya, Alkitab akan memberikan penjelasan. Tetapi hari ini kita akan melihat bahwa ketika kemah suci itu dimulai, maka tugas pengantara itu sangat diperlukan, yaitu pengantara bagi manusia dengan Allah, yang diwakili oleh imam besar dan para imam yang lainnya. Anak-anak sekalian, kalau Harun itu sampai bisa dipilih untuk menjadi imam besar, anak-anaknya dipilih menjadi imam, suku Lewi dipilih untuk menjadi seluruh penata layan kemah suci, itu tidak menunjukkan bahwa Harun, anak-anaknya, dan seluruh kaum Lewi itu mempunyai kelebihan dibanding dari suku-suku yang lainnya, atau mempunyai kehebatan dibanding suku-suku yang lainnya. Tidak demikian anak-anak. Tetapi karena semata-mata Tuhan beranugerah kepada Harun dan anak-anaknya dan seluruh suku Lewi. Anak-anak, yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya Tuhan itu telah menentukan manusia untuk menjadi imam-imam yang rajani, yaitu manusia yang melayani Tuhan dengan penuh hormat dan sepanjang hidupnya. Tetapi karena kegagalan manusia untuk hidup tidak melawan Tuhan, atau karena kegagalan manusia jatuh dalam dosa, sehingga menjadi imam yang rajani itu tidak ada lagi dalam diri manusia. Tetapi Tuhan ingin memulihkan kembali bahwa hubungan manusia dengan Allah itu menjadi indah. Maka diperlukanlah pengantara di dalam kenyataan hidup. Anak-anak sekalian, pada waktu yang telah ditentukan atau pada hari yang telah ditentukan, maka Musa mengumpulkan Harun dan keempat anaknya, suku Lewi dan seluruh suku-suku orang Israel. Mereka dikumpulkan di luar pelataran daripada bait Allah. Di situ mereka menyaksikan Harun dan keempat anaknya dibasuh dengan air. Itu lambang bahwa
mereka telah disucikan untuk supaya layak melayani Tuhan di dalam kemah suci. Demikian juga Musa mengambil hewan untuk dijadikan korban penebus dosa. Itu juga supaya Harun dan keempat anaknya juga boleh mengalami pendamaian dengan Tuhan dan dilayakkan untuk melayani di kemah suci. Nah, darah dari binatang yang dikorbankan itu diambil oleh Musa dan dioleskan pada telinga kanan, dioleskan pada jari tangan kanannya, dan dioleskan pada jari kaki kanannya. Apakah itu hanya sesuatu yang biasa? Oh, tentunya tidak. Itu ada makna yang Tuhan ingin tunjukkan. Bahwa telinga seorang imam besar, telinga seorang imam yang Tuhan tentukan juga adalah hanya untuk mendengarkan suara Tuhan. Supaya boleh disampaikan kepada umat Israel di dalam zaman itu. Tangan yang diolesi atau jari-jari tangan kanan yang diolesi dengan darah melambangkan bahwa setiap tangan yang diberikan kepada seorang imam besar atau seorang imam juga dipergunakan hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kaki pada bagian jari yang diolesi darah itu melambangkan bahwa supaya kakinya boleh diberikan kemampuan dan dilayakkan berdiri di hadapan Tuhan di dalam kemah suci. Dan Musa saat itu juga mengenakan baju perlengkapan seorang imam besar kepada Harun. Juga baju perlengkapan kepada imam-imam yang Tuhan tentukan, yaitu keempat anak daripada Harun. Kenapa mereka harus berpakaian seperti itu? Karena pakaian yang dipakaikan kepada imam besar Harun maupun keempat anak daripada Harun itu menunjukkan bahwa melalui pakaian itu mereka dilayakkan di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya Harun dan keempat anaknya itu tidak layak untuk masuk di dalam ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Tapi karena pakaian itu melambangkan satu kelayakan di hadapan Tuhan. Anak-anak sekalian, ingat bahwa di dalam dunia ini hanya ada satu pengantara yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Imam yang sejati ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak lagi memakai pakaian kebesaran perlengkapan seperti Imam Harun, imam besar Harun, ataupun imam anak-anak Harun itu. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristus sudah berpakaian kebenaran dan kesucian dirinya sendiri. Itu sebabnya Yesus Kristus menjadi pengantara yang sempurna antara manusia yang berdosa dengan Allah di sorga. Anak-anak sekalian, melalui korban Kristus di atas kayu salib, kita yang dulunya gagal menjadi imam-imam yang rajani, Tuhan Yesus pulihkan kembali supaya kita menjadi imam-imam yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi kalau begitu, kita juga mempunyai fungsi seperti seorang imam besar, seperti seorang imam di kemah suci, yaitu pengantara manusia dengan Allah. Artinya kita menjadi wakil-wakil Tuhan untuk mencari orang-orang yang berdosa dibawa datang kepada Tuhan. Ingat ya, waktu telinga seorang imam diolesi darah, jari tangan kanan diolesi darah, kaki kanannya diolesi darah. Dia punya tugas menjadi pengantara manusia dengan Allah. Tapi hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus seluruh tubuh kita. Artinya bahwa hidup kita pun dikuduskan, dikhususkan untuk melayani Tuhan. Sehingga telinga kita lebih mendengarkan suara Tuhan. Bukan mendengar suara-suara dunia atau yang penuh dengan dosa. Tangan kita juga bekerja untuk Tuhan. Kaki kita berjalan mencari jiwa untuk dibawa datang kepada Tuhan. Sehingga manusia yang berdosa dibawa datang kepada Tuhan yang begitu suci. Mereka yang berdosa kita kenalkan kepada Yesus Kristus supaya mereka mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anakku sekalian, hari ini kita boleh merasa satu kebahagiaan yang luar biasa. Karena
Kita telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi imam-imam yang rajani. Ada satu hal lagi yang penting. Seorang imam besar, seorang imam juga diurapi dengan minyak urapan untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang imam. Demikian juga kita tidak lagi diolesi dengan atau dicurahi dengan minyak daripada seorang imam. Tapi kita telah dicurahi atau dipenuhkan dengan Roh Kudus sebagai hal yang boleh melayakkan kita untuk menjalankan tugas keimaman. Bahkan bukan saja Roh Kudus itu memampukan, tapi Roh Kudus itu menguduskan terus-menerus dalam hidup kita, menyucikan hidup kita, supaya kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan boleh menjalankan tugas keimaman. Puji Tuhan, hari ini kita sangat bersyukur melalui korban Kristus di atas kayu salib. Kita telah dipulihkan kembali menjadi imam-imam bagi kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau kami manusia yang berdosa, karena kejatuhan kami dalam dosa, kami telah tidak menjadi lagi imam-imam yang rajani. Tapi karena korban Yesus Kristus di atas kayu salib, kami sudah diperdamaikan dengan Allah dan kami telah dipulihkan jabatan sebagai imam-imam yang rajani. Ajarkan kami Tuhan, untuk telinga kami rindu senantiasa mendengar firman Tuhan, baik melalui khotbah-khotbah maupun melalui pembacaan Alkitab. Tangan kami pun bekerja untuk Tuhan. Kaki kami terus berjalan untuk pekerjaan Tuhan. Melebarkan, meluaskan daripada pekerjaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Dia bukakan lagi buat umat pilihannya. Ternyata umat Tuhan sudah ditebus oleh imam yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, seluruh hidup kita harus dikhususkan buat melayani Tuhan. Berarti kita belajar, bermain, bekerja, makan, minum, dan lain-lain semuanya. Ya, bukan sebagian waktu, bukan sebagian harta, bukan sebagian ilmu, tapi semuanya sudah selayaknya dikhususkan untuk melayani Tuhan. Apakah sahabat PDK merasa keberatan kalau tidak kita persembahkan kepada Tuhan? Mau dipersembahkan kepada siapa? Dan adakah yang lebih membahagiakan daripada mempersembahkan hidup buat Tuhan? Silakan teman-teman berdiskusi melalui chat publik YouTube Saat Teduh PDKA. Besok persiapkan diri dengan membaca dari Imamat 9 ayat 1-24. Tuhan memberkati kita semuanya.